niatnya boleh dilakukan meskipun ba'da subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat yang kami cintai, di kesempatan kali ini kita akan membahas rukun-rukun puasa dan kepada siapa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama terkait dengan rukun, hampir semua ulama sepakat bahwa rukun puasa itu hanya dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan. Yang terkait dengan dalil kewajiban niat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama semata untuk Allah. Juga sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya tiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini dua hadis yang disampaikan oleh para ulama termasuk dalam kitab Fikih Sunnah yang sedang kita baca di kesempatan kali ini. Dalam persoalan niat ini para ulama membagi teknis kapan niat itu dilakukan. Ada perbedaan. Kalau puasa wajib, maka niat itu wajib ditabyid, wajib dilakukan di malam hari sebelum fajar maksudnya. Tapi kalau puasa sunnah, maka niat itu boleh dilakukan ba'da subuh sekalipun. Yang penting orang tersebut belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Karena ada perbedaan dalil. Nah, saya bacakan beberapa dalil yang terkait dengan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak melakukan niat puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini oleh para ulama diihtimalkan atau dipersepsikan, diinterpretasikan, diartikan dalam konteks puasa wajib. Jadi kalau puasa wajib itu niatnya harus dilakukan di malam hari. Malam hari itu maksudnya sebelum subuh, sebelum fajar. Sedangkan untuk puasa sunnah boleh niat itu dilakukan ba'da subuh sekalipun. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah pulang ke rumah ba'da sholat duha. Kemudian beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Hal indakum syai'?" Ini bahasa Rasul, "Hal indakum syai'?" Apakah engkau memiliki sesuatu untuk aku makan? Sayyidah Aisyah mengatakan, "La, tidak ada wahai Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Fa inni shaim." Kalau demikian, maka aku puasa. Rasul meniatkan diri melakukan puasa itu setelah sholat duha. Artinya apa? Yang pertama, itu pasti puasa sunnah. Yang kedua, puasa sunnah itu niatnya boleh dilakukan meskipun ba'da subuh, meskipun ba'da duha bahkan. Tapi dengan catatan kalau dia atau orang itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini bagian yang pertama, yaitu tentang rukun puasa. Adapun yang dimaksud dengan menahan diri dari yang membatalkan itu adalah berusaha meninggalkan semua hal yang membatalkan hukum puasa. Seperti makan, minum, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hubungan suami istri, kemudian sengaja melakukan muntah dan seterusnya. Itu hendaknya dihindari. Itu disebut dengan al-imsak. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang tidak kalah penting kita kaji adalah bahwa kepada siapa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajma'al ulama ala annahu yajibu as-siyam 'alal muslimil 'aqilil balighis sahihil muqim wa yajibu an takuna al-mar'ah tahiratan minal haid wan nifas. Ini kutipan yang saya baca dari kitab Fikih Sunnah. Kata beliau,
Semua ulama sepakat bahwa puasa itu diwajibkan atas seorang muslim. 1. Al-aqil yang berakal. 2. Al-balik yang sudah balik. 3. As-sahih yang keempat yang sehat. Al-muqim yang mukim bukan musafir. Dan wajib juga puasa itu dilakukan oleh kaum wanita yang suci dari haid dan nifas. Kalau kita perhatikan, maka orang yang tidak Islam alias orang kafir berarti tidak wajib puasa. Orang yang tidak berakal seperti orang gila, orang yang kurang waras berarti tidak wajib puasa. Orang yang belum balik, anak-anak atau bayi yang baru dilahirkan atau bayi yang masih dalam kandungan bahkan, maka tidak wajib puasa. Kemudian orang yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, kalau sakitnya itu kemudian dikhawatirkan dia akan bertambah parah kalau dia berpuasa, atau kesembuhannya itu menjadi tertunda, maka boleh dia tidak melakukan puasa. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Jadi persoalan tidak puasa atau puasa itu sudah diatur oleh fikih. Ada pertanyaan kemudian yang berkembang di hari-hari ini, apakah orang yang khawatir terkena wabah karena mungkin kalau dia puasa itu imunitasnya menjadi menurun, daya tahannya menjadi lemah, atau staminanya kurang fit, kurang bagus, apakah kemudian dia boleh tidak puasa? Ini satu pertanyaan yang bahkan kemudian mendorong sebagian orang itu mengajukan fatwa, permintaan fatwa ke Majelis Ulama. Dalam kesempatan yang lalu kita sudah menyinggung masalah itu. Menurut kami itu satu hal yang tidak tepat. Karena rukhsah orang boleh tidak puasa itu baru diberikan kalau dia sudah dalam kondisi sakit. Kalau dia belum dalam kondisi sakit, baru sekedar khawatir atau takut sakit, maka belum ada rukhsah itu. Maka ada satu kaidah dalam fikih itu yang perlu kita fahami. Ada satu kaidah itu berbunyi begini: al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu selalu berputar bersama ilatnya, bersama alasannya. Kalau alasannya ada, maka hukumnya ada. Tapi kalau alasannya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Sekarang kita coba kita implementasikan kaidah ini. Satu contoh lah, khamr itu dilarang karena satu ilat, satu alasan. Dilarangnya khamr itu untuk diminum dan dikonsumsi itu karena memabukkan. Kalau suatu saat kemudian khamr itu dilakukan satu intervensi, satu proses tertentu, kemudian dia berubah menjadi cuka, kemudian cuka itu tidak ada unsur memabukkan, unsur iskarnya itu hilang, maka meskipun dari materi yang sama, khamr yang jadi cuka itu menjadi tidak dilarang karena ilatnya sudah tidak ada. Maka sekarang kemudian gini, orang boleh tidak puasa kalau dia sakit. Kalau dia sudah sembuh, maka dia wajib puasa. Atau kalau dia tidak sakit, maka tetap dia wajib puasa. Ini juga yang kemudian jadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Apakah khawatir sakit itu kita boleh meninggalkan kewajiban? Seperti Jumatan umpamanya, yang sekarang lagi ramai dibahas. Bolehkah orang tidak Jumatan karena khawatir sakit? Ini dilema dan polemik yang luar biasa. Kalau dikaji secara detail, perdebatannya sangat sengit sekali. Tapi kalau kita pakai kaidah ini, maka berlaku sama sebenarnya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ya, sebagai contoh yang lain tadi. Kalau orang dalam kondisi belum balik atau anak kecil belum balik, maka dia tidak wajib puasa. Tapi kalau anak ini sudah tumbuh menjadi orang yang balik, maka dia wajib puasa. Itu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Termasuk orang kafir. Di saat kafir dia tidak wajib puasa. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, maka dia wajib puasa. Orang gila nggak wajib puasa. Tapi ketika dia sudah sembuh, sudah waras, wajib puasa. Begitu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Maka persoalan permintaan fatwa kepada majelis ulama agar majelis ulama mengeluarkan fatwa boleh tidak puasa Ramadan tahun ini karena adanya wabah, itu tentu permintaan yang sangat konyol sekali. Ya, permintaan yang lucu bin menggelikan itu. Ya, tentu tidak kemudian tidak semestinya kemudian dituruti oleh majelis ulama. Kemudian yang terakhir di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengupas man ashabur rukhas.
siapa saja yang diberikan oleh syariat itu rukhsah untuk tidak puasa. Yang pertama, orang boleh tidak puasa kalau dia adalah orang yang sedang sakit. Satu, orang yang sedang sakit, yang tadi kondisinya sudah kita sampaikan, kalau dia puasa maka akan bertambah parah sakitnya atau tertunda kesembuhannya, maka boleh dia tidak puasa. Yang kedua, orang yang sudah sepuh sekali, yang sudah sangat renta, manula, kalau kemudian dipaksa orang itu puasa akan payah sekali kondisinya, maka boleh dia tidak puasa. Kemudian yang ketiga adalah para pekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti orang yang bekerja di tempat-tempat peleburan besi dan timah umpamanya. Ada orang-orang dengan kondisi yang seperti itu, yang bahkan suhunya itu bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Di ruangan itu mungkin rata-rata suhunya itu bisa mencapai di atas 500 derajat Celcius. Dia sebentar-sebentar harus minum, kalau tidak dia akan dehidrasi. Bahkan pakaiannya pun harus dibasahi terus dengan air. Dan saya pernah berjumpa dengan teman-teman di Korea Selatan yang bekerja dengan kondisi seperti itu. Dan mereka menyampaikan satu pertanyaan, boleh tidak kami tidak puasa? Maka kita temukan di dalam kitab ini, dalam kitab Fikih Sunnah itu, oleh Said Sabiq ternyata diberikan rukhsah. Saya bacakan kalimatnya. Yurakhasu al-fitru li syaikhil kabir. Orang yang sudah renta, yang sudah sangat tua itu diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Wal mar'atil ajuz, atau wanita yang sudah sangat sepuh. Wal narid alladzi la yurja bur'uhu, atau orang sakit yang kronis, yang berat, yang kemungkinan sembuhnya kecil. Wa ashabil a'mal asyaqah alladzina la yajiduna muttasa'an minar rizqi, dan orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang tidak punya alternatif pekerjaan selain itu. Ini pernyataan Said Sabiq di dalam kitab Fikih Sunnah ini. Jadi kalau kemudian kita perhatikan, ternyata orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat seperti yang tadi saya contohkan, itu boleh tidak puasa, tentu dengan catatan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian di antara mereka juga adalah wanita yang sedang hamil, wanita yang menyusui, yang kalau kemudian dia tetap berpuasa, maka kondisinya akan payah atau akan terganggu kesehatannya, atau kemudian juga anaknya bisa jatuh dalam kondisi sakit, maka wanita seperti itu diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian di antara mereka juga adalah orang-orang yang setiap hari itu memang dia terus melakukan mobilitas yang tinggi, para musafir, para sopir truk yang tiap hari dia memang melakukan perjalanan jauh, maka kondisi ketika dia sedang safar, dia boleh tidak puasa. Dia boleh meninggalkan puasa Ramadan, mengganti di hari yang lain kalau memang ada waktu yang dia bisa gunakan, atau dia membayar fidyah. Termasuk para nelayan atau orang-orang yang bekerja di kapal-kapal pesiar yang jarak jauh, yang antar negara itu. Kalau kemudian dia memaksakan diri puasa, mungkin akan mabuk laut, atau kondisinya bisa payah, atau bisa jatuh dalam kondisi sakit. Selain karena dia musafir, yang kedua karena kekhawatiran akan kondisi dirinya, maka para ulama mengatakan orang seperti itu boleh tidak berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.